Sebuah bangsa yang tidak dapat mengendalikan sumber energi, tidak dapat mengendalikan masa depan. Harapan adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita yang bersikeras, terlepas dari semua bukti yang bertentangan, bahwa sesuatu yang lebih baik menunggu kita, jika kita memiliki keberanian untuk meraihnya dan bekerja untuk itu, dan berjuang untuk itu. Jika kalian berdiri di pihakku, kita tak hanya memenangkan pemilihan ini, tetapi bersama, kita akan mengubah negara ini. Kita akan mengubah dunia. Keyakinan bahwa takdir tidak dituliskan untuk kita, tetapi dituliskan oleh kita. Mari kita ingat, bahwa kita bisa melakukan hal ini bukan semata karena kekayaan dan kekuatan, tetapi juga karena diri sendiri, yaitu satu negara di bawah lindungan Tuhan, dengan kemerdekaan dan keadilan untuk semua. Kekuatan empatiku, dan kemampuanku menjangkau ke dalam hati orang lain tidak akan menembus tatapan kosong orang-orang, yang bisa membunuh orang yang tidak berdosa dengan kepuasan serta tidak berdasar. Perubahan tidak akan datang, jika kita menunggu orang lain atau lain waktu. Kita sendiri adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang kita cari. Mungkin terlihat suram malam ini, namun jika kita terus berpegang pada harapan, hari esok akan menjadi lebih cerah. Amerika Serikat tidak, dan tak akan pernah, berperang dengan Islam. Kebesaran Amerika bukan ditentukan oleh ketinggian pencakar langit atau besarnya kekuatan militer dan keberhasilan ekonomi. Kebesaran bangsa ini ditentukan oleh keyakinan bahwa semua manusia diciptakan sejajar. Seorang wanita yang menolak pendidikan, berarti menolak kesetaraan. Anda tak akan mengalahkan jaringan teroris yang berdiam di 80 negara dengan menduduki Irak. Pada akhirnya, inilah tujuan pemilihan umum. Apakah kita berpartisipasi dalam politik sinisme, atau harapan? Uang bukan satu-satunya jawaban, tapi itu membuat perbedaan. Kita tahu bahwa pertarungan di depan akan sangat panjang, tetapi selalu ingat, bahwa rintangan apapun yang ada di jalan kita, tidak ada yang dapat menghalangi jalan atas jutaan orang yang menyuarakan perubahan. Apa yang didapat dari momen ini bukan ditentukan apakah kita bisa duduk bersama malam ini, tetapi apakah kita bisa ke kantor bersama esok hari. Orang-orang di bumi dapat tinggal bersama dalam damai. Kita tahu bahwa itu adalah visi Tuhan. Sekarang hal tersebut merupakan tugas kita di bumi. Itulah sejatinya Amerika, iman dalam mimpi adalah sederhana rakyatnya, desakan pada mukjizat kecil. Jika Anda telah sukses, ada satu orang hebat di suatu tempat dalam hidupmu, dan ia adalah gurumu. Ada saatnya di setiap kehidupan generasi, jika kita bermaksud meninggalkan jejak pada sejarah, semangat harus dikobarkan. Inilah waktunya buat kita. Demokrasi bukan hanya kotak suara semata. Kita harus berdiri di pihak mereka yang mencari kehidupan lebih baik. Kebenaran esensial dari demokrasi adalah bahwa setiap bangsa menentukan nasibnya sendiri. Saya diingatkan setiap hari dalam hidup saya, jika bukan karena kejadian, kemudian oleh istri saya, bahwa saya bukan manusia sempurna. Saya pikir ketika Anda menyebarkan kekayaan di sekitar Anda, itu baik untuk semua orang. Saya menganggap itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai Presiden Amerika Serikat untuk berperang melawan stereotip negatif Islam dimanapun mereka muncul. Semoga semakin banyak orang yang akan mulai merasa bahwa kisah mereka menjadi dari bagian dari kisah besar ini, yakni bagaimana menciptakan kembali Amerika yang bersemangat dan murah hati. Sistem pendidikan tinggi kami adalah salah satu hal yang membuat Amerika luar biasa. Tidak ada tempat lain yang memiliki aset yang kita lakukan ketika datang ke pendidikan tinggi. Orang-orang dari seluruh dunia bercita-cita untuk datang ke sini dan belajar di sini. Dan itu adalah hal yang baik.